Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maitsana Sifa. Saya dari kelas 7B dengan NIM akhir 041. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana penerapan autograf dalam materi program linear. Untuk soal nomor 1, di sini ada nilai maksimum fungsi objektif fungsi f sama dengan 4x plus 5y yang memenuhi sistem pertidaksamaan x plus 2y lebih besar sama dengan 6, x plus y kurang dari sama dengan 8, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 2. Oke, nah kita masuk ke autograph, file autographnya, kita buka autographnya, lalu kita klik new 2D grade page. Oke, nah di sini kita boleh copy dulu deh soalnya, kita copy dulu. Oke, oke, di sini kita boleh paste. Nah, kita lihat soalnya yang tadi kita masukin fungsi kendalanya yang memenuhi sistem pertidaksamaan x plus 2 ya. Caranya, kalian bisa klik enter equation atau kalian pencet enter. Nah, kita masukin yaitu x plus 2y lebih besar sama dengan 6. Selanjutnya, dia akan membuat sebuah grafik x plus y kurang dari sama dengan 8. Selanjutnya, x lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 2. Oke, ini tampilannya boleh kita kecilin biar terlihat grafiknya. Nah, ini sudah terbuat sebuah grafik. Selanjutnya, kita mencari titik potongnya. Nah, caranya dengan point mode, kita klik intersection mode. Nah, kita klik di titik potongnya. Oke, oke, sudah. Nah, agar terlihat dia di titik berapa, kita klik edit label, terus kita ubah ke value, ke show label. Oke, nah di sini sudah terlihat. Selanjutnya, edit label, show label, value. Oke, yang terakhir, edit label, show label, value. Oke, di sini sudah terlihat titik potongnya ada di 0,8, 6,2, 2,2, dan 0,3. Oke, nah setelah sudah didapat titik potongnya, kita masukkan ke fungsi tujuannya. Yang dimana tadi fungsi tujuannya adalah, kita lihat, kita geser, 4x plus 5y. 4x plus 5y, kita klik calculation, kita masukkan fungsi tujuannya, kita substitusi ke titik 0,8 terlebih dahulu. Berarti 4 dikali 0 ditambah 5 dikali 8. Oke, didapat 40. Oke, kita taruh di sini karena punya 0,8. Selanjutnya kita cari yang di titik 6,2. Berarti 4 dikali 6 ditambah 5 dikali 2. 6,2. Oke, dapat nilainya 34. Kita cari lagi di titik 2,2. 4 dikali 2 ditambah 5. Maaf. 4 dikali 2 ditambah 5 dikali 2. Didapat 18. Oke, lanjut calculation. Lagi. Titik 0,3. Berarti 4 dikali 0 ditambah 5 dikali 3. Hasilnya 15. Oke, di sini untuk setiap titik potong sudah didapat nilai-nilainya. Nah, berdasarkan soal yang ditanya adalah nilai maksimum. Nah, di sini sudah terlihat. Nilai maksimumnya adalah 40. Jadi jawabannya adalah D. Gitu. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Kita klik new 2D grid page. Kita ke soal nomor 2. Di sini kita klik aja deh. Nih, seorang apoteker mencoba meracik obat baru yang berbahan dasar zat A dan zat B. Racikan pertama membutuhkan 400 zat A dan 300 zat B. Racikan kedua membutuhkan 200 zat A dan 100 zat B. Obat racikan pertama dijual 8.000 dan obat racikan kedua dijual 3.200. Jika persediaan yang ada hanya 6 gram zat A dan 4 gram zat B, maka pendapatan maksimum apoteker adalah, nah di sini udah dibuat awal obat racikan pertama zat A-nya 400, yang kedua 200, jadi ketersediaannya ada 6.000. Kesediaannya tadi ada 6. Jika persediaan ada hanya 6 gram, ya, 6.000, dan zat B-nya ada 4.000. Oke. Nah, di sini kita masukkan ke fungsi kendalanya, yaitu 400x ditambah 200y kurang dari sama dengan 6.000. Oke. Kita bisa langsung masukkan di sini, kita bisa klik enter dulu.
Oke. Kita klik enter. Kita masukkan, berarti ini kita bisa kecilin ya, jadi 4x ditambah 2y kurang dari sama dengan 60. Maaf, 60. Oke, lanjut. 3x ditambah y kurang dari sama dengan 40. Lanjut. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Oke, sudah kita masukkan. Nah, sama seperti tadi caranya, kita cari titik potongnya terlebih dahulu. Ini kita boleh kecilin agar semuanya terlihat. Oke, boleh seperti ini. Kita cari titik potongnya dengan cara intersection mode. Terus kita klik sampai dia bentuk lingkaran. Oke, terus di sini berarti ada. Oke, lanjut. Oke, terakhir ini. Oke, kita selanjutnya kita edit label biar terlihat dia di titik berapa pastinya. Edit label, show value. Oke, 0,0. Edit label, show label, value. Selanjutnya, edit label, show label, value. Oke, edit label, show label, value. Oke, di sini ternyata didapat di titik 0,30, 10,10, 13,33,0, dan 0,0. Oke, selanjutnya kita masukkan ke fungsi tujuannya. Tadi fungsi tujuannya berapa? Yaitu di 8000x ditambah 3200y. Berarti kita masukkan nih, di 8000x dan 3200 ya. Kita masukkan yang 0,30 dulu ya. 8000 dikali 0 ditambah 3200 dikali 30. Oke. Didapat 96.000. Lagi calculation 8000 dikali 10 ditambah 3200 dikali 10. Oke, 8000 dikali 10, 3200 dikali 10. Oke, di 112. Oke, lanjut. Maaf, salah. Klik calculation. 8000 dikali 13,33 ditambah 3200 dikali 6. Oke, sudah didapat. Ini tetap di 0,0. Nah, kita balik ke soal lagi. Tadi yang ditanya adalah maka pendapatan maksimum apoteker tersebut. Nah, tadi ada di 96, 112, dan 106. Kira-kira pendapatan maksimum berapa? Yaitu di 112. Yaitu jawabannya adalah D. Seperti itu. Lanjut, kita ke soal nomor 3. New 2D grade page. Oke, lanjut. Kita lihat soalnya terlebih dahulu. Nilai maksimum untuk 10x ditambah 15y yang memenuhi sistem peridaksamaan x plus y kurang dari sama dengan 4, x plus 3y kurang dari sama dengan 6, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Dengan x, y bilang aja. Oke. Di sini kita bisa klik enter, langsung ke auto graph-nya. Kita masukkan fungsinya, fungsi kendalanya. X plus y kurang dari sama dengan 4. Lanjut. X plus 3y kurang dari sama dengan 6. Lanjut. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Oke. Kita balik lagi ke autograph. Kita cari apa tadi? Kita cari titik potongnya dengan cara intersection mode. Kita pilih. Oke, sudah dipilih. Kita ubah ke biar terlihat edit label. Kita klik edit label, show label, value. Oke. Lanjut. Edit label, show label, value di 3,1. Edit label, show label, value di 4,0. Oke. Di sini sudah terlihat semuanya. Sudah terlihat ya angka-angkanya. Selanjutnya adalah kita masukkan fungsi tujuannya.
Tadi diperoleh fungsi tujuannya itu adalah 10x plus 15y. 10x plus 15y. Calculation, kita cari di titik potong 0,2 dulu, berarti 10 dikali 0, maaf, 10 dikali 0 ditambah 15 dikali 2. Hasilnya 30. Kita taruh sini, calculation lagi. 10 dikali 3 ditambah 15 dikali 1. Oke, di 45, lanjut. 10 dikali 4 ditambah 15 kali 0. Oke, didapat 40. Nah, karena tadi yang ditanya nilai maksimum, maka sudah terlihat nilai maksimum dari fungsi 10x plus 15y adalah 45. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan mengenai penerapan autograph dalam materi program linear. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan SPSS dalam menganalisis data. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pemanfaatan SPSS dalam pengolahan data. Di sini saya menggunakan skripsi dari Rosita Yuni Widyastuti. Oke, di sini saya sudah buat datanya di Excel. Yang pertama kita akan menguji validitas terlebih dahulu. Ini udah ada hasil uji instrumen tes. Kita copy semuanya. Ctrl C. Kita buka SPSS. Kita buka, terus kita klik Ctrl V. Kita paste. Oke, di sini datanya sudah terlihat. Nah, selanjutnya kita klik variable view. Ini kita ubah semuanya menjadi, kita bisa Ctrl F. Nah, kita bisa replace. Kita tulis var 0000. Kita ubah ke soal nomor, gitu aja. Soal nomor replace all. Oh, maaf, salah. Sebentar. Ini bisa pakai strip aja. Nah, soal, terus replace all. Oke, nah di sini sudah berubah kan? Di sini sudah terlihat berubah. Nah, ini soal yang pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima. Nah, yang terakhir ini skor total. Skor total. Oke, dah. Di sini desimalnya kita ubah semuanya dulu jadi 0. Nah, di sini sudah terlihat bahwa semuanya desimalnya berubah jadi 0. Lanjut, kita balik lagi ke sebentar. Jangan lupa ini kita ubah ke scale. Oke, sudah semuanya. Kita balik ke data view, maka dia variabelnya berubah semua. Selanjutnya, kita klik analyze, kita klik correlate, kita klik bivariate. Nah, di sini kita bisa, ini semua yang ada di sini kita pindahkan ke variabel. Caranya, Ctrl A, kita ubah, kita pindahkan semuanya. Ini kita klik persen, sudah, kita klik OK. Maka uji validitas akan muncul. Nah, di sini sudah terlihat, dia terdapat di skor totalnya di 0,536, 0,730, 0,676, 0,679, dan 0,784. Oke, nah uji validitas instrumen dilakukan untuk membandingkan hasil perhitungan R hitung dan R tabel pada taraf signifikansi 5%, dengan terlebih dahulu menetapkan derajat kebebasan, yaitu DK sama dengan N dikurang 2. Soal dapat dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Sebaliknya, soal dikatakan tidak valid jika nilai R hitung dikurang dari sama dengan R tabel. Nah, di sini dia DK-nya itu DK-nya itu adalah 30. Nah, nilai R tabelnya itu adalah 0,3494. Maka untuk soal nomor 1, dia dikatakan valid karena 0,536 lebih besar dari 0,3494. 0,730 juga lebih besar, 0,676 juga lebih besar, dan 0,679 lebih besar, dan 0,784 juga lebih besar. Maka semua soal dikatakan valid. Oke, lanjut. Kita balik lagi ke sini. Nah, sekarang kita bakal menguji reliabilitasnya karena sudah dikatakan soal tersebut valid. Nah, kita cek caranya dengan analyze. Ini atau pakai data yang tadi, analyze, terus ke scale, reliability analysis. Nah, di sini yang kita pindahkan hanya soal-soalnya saja. Jadi skor total tidak usah. Ke bagian items.
Oke, nah untuk modelnya kita pakai alpha ya. Terus kita klik oke. Nah, di sini terlihat ternyata reliability-nya adalah 0,706. Nah, untuk berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen tes, kemampuan penalaran induktif kreatif matematis dengan bantuan SPSS 25 diperoleh nilai R11 itu 0,706. Maka semua butir soal valid memiliki derajat reliabilitas yang dapat diterima. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita ke uji normalitas. Kita klik new data, karena kita udah beda pakai datanya. Nah, di sini uji normalitas kita menggunakan yang nih, data normal dan homogen. Nah, di sini, jadi di normalitas ini kita membandingkan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, ini jumlah dari kelas eksperimen, kita copy dulu. Ctrl C. Kita balik lagi ke data yang baru. Oke, Ctrl V. Ini angka 1 untuk membedakan. Untuk membedakan bahwa dia adalah kelas eksperimen. Selanjutnya, kita klik yang kontrol, kita copy. Oke, Ctrl C. Kita lagi Ctrl V. Nah, di sini sudah terlihat ya, datanya sudah kita copy. Kita balik lagi ke variable view. Nah, di sini yang var1 kita bisa ubah menjadi nilainya kan, karena tadi nilainya. Nah, ini bisa kita ubah jadi kelas, karena di sini ada kelas eksperimen sama kelas kontrol. Nah, di sini values-nya kita bisa ubah, karena kelasnya kan ada dua kan. Nah, kita ubah untuk nomor 1, tadi untuk kelas eksperimen, kelas eksperimen. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, dia ada kelas kontrol. Oke, kita klik oke. Jangan lupa desimalnya kita ubah juga. Oke, di sini ubah jadi scale. Oke. Selanjutnya, kita balik lagi ke sini, data view. Kita ke analyze. Kita ke descriptive statistik. Kita klik explore. Nilainya kita ke dependent list. Kelasnya kita ke factor list. Oke. Option. Kita ke plots. Oke. Kita klik normality plot with test. Continue. Oke. Kita bisa klik oke. Nah, di sini sudah terlihat tes normality-nya. Nah, dikarenakan kita pada deskripsi ini menggunakan uji normalitas Sapir-Whorf, maka dia di taraf signifikasinya itu 0,148. Oke, jadi kesimpulannya, hasil uji normalitas dengan uji Sapir-Whorf tes diperoleh nilai p-value-nya itu yang 0,148 itu lebih besar dari 0,005. Maka H0 diterima yang artinya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Gitu. Oke, kita balik lagi ke data yang sebelumnya. Yang ini. Nah, di sini kita bakal menguji uji homogenitas. Caranya ini tetap kita pakai data yang tadi. Tahap-tahap sebelumnya juga sama. Kita klik analyze. Terus kita klik one way ANOVA. Nilai kita dependent list. Kelasnya kita ubah ke vector. Oke, di sini option homogeneity of variance test. Continue. Oke, kita klik oke. Dia akan keluar. Nah, ternyata di sini homogenitasnya adalah di 0,796. Nah, di kereta pengujian uji homogenitas ini, jika p-value itu lebih besar dari 0,05, maka H0 terima. Dan jika p-value kurang dari sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Nah, kesimpulannya, hasil uji homogenitas dengan uji Levin ini diperoleh nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima, yang artinya varian kemampuan penalaran induktif kreatif matematis kedua kelas homogen. Kayak gitu. Selanjutnya, kita akan uji T. Uji hipotesisnya, karena prasyaratnya sudah dipenuhi, yaitu normalitas dan homogenitas. Nah, caranya kita pakai data yang sama juga, pakai yang tadi sebelumnya digunakan untuk normalitas dan homogenitas. Selanjutnya kita analyze, terus ke compare means proportion ke independent sample t-test. Untuk nilai kita ke test variable, untuk kelas kita ke grouping variable. Nah, di sini kita bisa klik define groups. Nah, kita continue aja, terus kita klik oke. Nah, di sini didapat untuk uji hipotesisnya, karena di sini kita menggunakan, nah, dari hasil independent sample t-test ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa hasil uji hipotesis dengan uji independent sample t-test diperoleh nilai p-value atau SIC sama dengan 0,0025. 0,0025 kurang dari 0,05. Maka
H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya rata-rata kemampuan pengenalan induktif kreatif matematis siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dari siswa pada kelas kontrol. Nah, untuk yang tadi, untuk mengetahui nilai signifikansi satu arah, maka nilai signifikansi dua arah dibagi dua, sehingga diperoleh nilai signifikansinya itu 0,0025. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.